sebelum dia bangun. Udah aman. Aman. Kalian pikir aku buta? Pantes ya ada yang aneh selama ini. Jadi kalian tidur bareng sekamar. Risma, kamu salah paham. Salah paham apa, Bu? Aku nggak bodoh. Aku lihat pakai mata kepalaku sendiri. Stop bersandiwara. Dan kamu nggak pantas ada di sini. Keluar kamu. Galak juga ponakan Om. Risma, kamu jangan kurang ajar. Sebentar lagi Om Irwan itu akan jadi suami ibu. Ibu mau nikah sama adiknya ayah. Ibu sadar nggak sih apa yang ibu omongin barusan? Risma, ayah kamu itu udah mati. Ibu nggak bisa hidup sendiri terus. Dan Om Irwan itu bisa bahagiain ibu. Bisa nerima ibu jadi pendampingnya. Jadi setelah semua yang udah ayah kasih ke ibu, ini balasannya. Ibu jahat. Kalau kamu nggak suka ibu nikah sama Om Irwan, silakan kau pergi dari rumah ini. Aku nggak akan tinggal diam. Pengkhianat. Ibu dan omnya Mbak itu menikah. Iya Mbak, saya nggak rela. Ayah saya baru saja meninggal. Belum ada sebulan. Sabar ya Mbak. Saya bisa membayangkan ini pasti berat sekali buat kamu. Saya coba kuat Mbak, tapi rasanya susah. Aneh rasanya jadi anak sambung dari om saya sendiri. Tapi kamu kuat Mbak. Kamu sungguh sosok yang kuat. Kamu hebat loh Mbak bisa melalui ini. Lalu Mbak, bagaimana akhirnya kehidupan keluarga kamu? Ibu saya tiba-tiba punya banyak uang Mbak. Banyak banget. Padahal sebelumnya kita orang susah Mbak. Loh, terus uang itu dari mana Mbak? Saya juga nggak tahu Mbak. Terus tiba-tiba Om Irwan menyuruh buka usaha menjadi rentenir Mbak. Jadi ibu kamu disuruh jadi rentenir? Astagfirullahaladzim Mbak. Iya Mbak, setiap orang yang tidak bisa bayar, Om Irwan selalu bilang, biarin ada harga yang mereka harus bayar. Bunganya 5% ya setiap minggu. Dan kalau telat, dendanya double. Ngerti kan Bu? Iya Bu, saya ngerti. Saya cuma butuh buat beli obat anak saya. Ya sudah, kalau ngerti silakan tanda tangan. Sama nama ya? Oke. Apa ini, Bu? Ibu jadi rentenir. Bisnis, nggak usah ikut campur kamu. Ini uangnya Bu. Tapi itu dosa, Bu. Ibu nggak cukup udah kehilangan ayah. Dan sekarang ibu mau menindas orang kecil. Bu, udah jangan pinjem di sini ya, Bu. Ini bunganya besar, ini akan menindas orang kecil. Lebih baik ibu cari cara lain ya. Tapi saya butuh nak, saya nggak punya pilihan lain. Permisi Bu, Assalamualaikum. Kamu ngomong apa barusan? Hah? Kurang ajar kamu. Sok suci kamu, merusak urusan orang tua. Anak ini lama-lama
So ngatur-ngatur kamu ya? Ibu berubah semenjak ada Om. Ibu selalu nurut Om. Aku tahu ini pasti Om kan yang nyuruh Ibu jadi rentenir. Kalau iya nggak kenapa? Om itu udah jadi suami ibu kamu. Jadi Om ngehak ngatur-ngatur ibu kamu. Kamu juga. Sampai mati pun aku nggak akan anggap Om sebagai ayah aku. Kurang ajar kamu ya. Harusnya kamu itu bersyukur masih diizinin tinggal di sini. Mulai sekarang kamu hormati suami ibu. Dia itu ayah sambung kamu. Ini rumah ayah, bukan rumah kalian berdua. Kamu kurang ajar ya bener-bener. Udah. Kasihan Risma. Dia juga di sini bisa bantu-bantu kita. Ya kan Risma? Bantu orang tua kan pahalanya besar. Astagfirullahaladzim! Buaya! Tolong! Tolong! Ada buaya! Tolong! Tolong! Buaya! Korban banyak bermunculan satu persatu, Mbak. Ya Allah Mbak, saya sampai merinding mendengarnya. Apalagi kamu yang ngalamin sendiri. Kami semua takut. Warga nggak pernah benar-benar tenang. Tiap malam was-was. Tiap suara dari arah danau membuat mereka ketakutan. Mbak, dan buaya putih itu, apakah sudah lama ada di danau? Kata orang tua di kampung, buaya itu memang dulu pernah muncul. Tapi sudah lama menghilang. Namun entah kenapa, waktu ayah saya meninggal, buaya itu muncul lagi, Mbak. Dan ayah saya korban pertamanya. Jadi Mbak, setelah ayah Mbak, jadi bermunculan korban-korban lainnya. Iya, Mbak. Yang bikin saya mulai curiga, korban-korbannya semua orang-orang yang pernah minjam uang ke ibu saya. Hah? Semuanya Mbak? Yakin? Awalnya saya pikir itu cuma kebetulan. Masa kebetulan sebanyak itu? Saya jadi mikir, apa ini ada hubungannya sama ibu saya yang jadi rentenir? Lalu Mbak setelah itu, apa yang kamu lakukan Mbak? Apa? Saya diam-diam mulai mengawasi ibu dan om saya, Mbak. Saya perhatiin gerak-gerik mereka. Dan malam itu mereka keluar rumah tengah malam bawa sesuatu. Dan mereka pergi kemana Mbak? Ke arah danau, Mbak. Tempat di mana semua korban ditemukan. Kamu dengar suara gak sih? Apa, Mas? Kayak ada bayangan yang ikutin kita tadi. Nggak ada siapa-siapa, Mas. Kamu jangan parno deh. Udah, kita jalan lagi yuk. Tuh kan, kamu dengar suaranya?
Pengabdimu datang membawa persembahan dan meminta permohonan. Astagfirullahaladzim, Ibu! Om Irwan! Hentikan! Kalian pikir ini ritual penyelamatan? Ini musyrik. Ini penghinaan atas nama agama. Risma, ibu buat seperti ini buat penyelamatan kita. Kamu lihat kan, buaya itu sering muncul dan kita minta perlindungan. Perlindungan dari siapa, Bu? Dari danau. Dari ilmu gaib. Istighfar, Bu. Minta perlindungan tuh sama Allah. Risma, kamu tuh nggak ngerti ya? Ini tuh cara Karuhun buat ngelindungi kampung ini sama keluarga kita. Aku nggak akan tinggal diam. Aku takut ada korban lagi kalau ini terus dilanjutin.